Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas kajian khusus ya, hematologi dasar terkait dengan imunologi serologi di channel ATLM Indonesia dan terkait dengan penyakit infeksi DBD. Nah, kali ini kita bahas limfosit plasma biru ya, atau LPB yang bisa teman-teman lihat pada gambar. Oke ya, kajian-kajian kali ini kita mulai dengan kajian pertama tentang limfosit plasma biru, yaitu pertama limfosit plasma biru atau LPB, kita singkat LPB ya, adalah limfosit dengan sitoplasma kebiruan pada hapusan darah tepi. Jadi sitoplasmanya itu yang biasanya biru laut muda ini lebih tebal ya birunya, jadi biru, tidak lagi biru tipis tapi biru yang agak tua. Diduga akibat perubahan respon imun seluler dengan ditemukan limfosit atipik yang khas untuk infeksi dengue. Jadi infeksi respon seluler ini berarti limfosit T ya, tapi dia atipik, tidak khas ya kan, tapi khas untuk dengue, jadi untuk spesial untuk dengue. Jadi kalimatnya ini atipik, tidak dikenal atau tidak khas, tapi khas untuk infeksi dengue. Limfosit ini ditemukan mengalami peningkatan sebagai bukti respon terhadap infeksi DBD. Kita tahu DBD adalah demam berdarah dengue, jadi disingkat DBD. Nah, pada hematologi analyzer jenis XN1000 dikenal sebagai limfosit atipik, atipikal limfosit. Nanti pada hematologi analyzer ini ada scattergramnya dari leukosit, itu berada di atas ya, naik ke atas, berwarna ungu. Warna untuk limfosit dia warna ungu, jadi menjalar dari tengah ke atas. Itu adalah limfosit atipik, sementara yang di bawah, yang di tengah itu adalah limfosit, naik ke atas adalah limfosit atipik. Mungkin nanti akan tergabung juga dengan limfoblast, jadi tergantung nanti tingkat mitosisnya ya. Nah, lanjut lagi kajian kedua. Limfosit plasma biru memiliki bentuk ukuran lebih besar dari limfosit normal. Bentuk inti teratur, sitoplasma biru tua, vakuola halus, tepi sitoplasma rata, tidak ada granula azurofil. Teman-teman bisa melihat gambar di samping, itu adalah atipikal limfosit plasma biru. Ada biru-birunya ya di tepi sitoplasma, kemudian ada vakuolanya ya kan. Kemudian dia ini berukurannya ya cukup besar ya. Ini contohnya saja. Kemudian kita masuk kajian yang ketiga. Menurut literatur lain, bahwa limfosit plasma biru LPB berbentuk bulat atau amoeboid. Yang awal tadi amoeboid kan. Nah, pada gambar ini juga, gambar yang di atas itu adalah amoeboid. Ada yang bulat. Sitoplasma biru tua. Jadi amoeboid itu menjulur ya bagian sitoplasmanya sampai gelap dengan vakuolasasi halus. Ada vakuolanya ya. Teman-teman bisa melihat di dalam sitoplasma ada putih-putih bercak, itu gelembung, itu adalah vakuola. Jadi vakuolasasinya halus. Inti berwarna bulat, oval, nah dia variasi ya, atau seperti ginjal. Kadang kromatin renggang. Nah, kromatin renggang teman-teman bisa melihat di gambar A ya. Ya kan, gambar A. Kadang ada nukleoli, ada anak inti. Eksentrik. Ciri khasnya dia eksentrik di tepi. Ya kan, di tepi nukleus ada free nuclear zone. Jadi ada area jernih. Lihat di gambar pada gambar B.
Ditemukan dalam berbagai tingkat mitosis. Jadi dia ditemukan dalam berbagai jenis perwujudannya ya. Ada yang bentuk A, B, C, atau D, atau yang di bawahnya. Oke, kita lanjut lagi. Masuk yang keempat. Nah, ini ada juga gambar limfosit atifik. Limfosit plasma biru bermanfaat sebagai alat bantu diagnosis dini dengan sensitivitas dan spesifisitas yang cukup tinggi. Dalam klinik masih belum optimal diaplikasikan untuk infeksi DBD. Jadi rata-rata masih dalam bentuk penelitian-penelitian ya, walaupun ada beberapa di tempat tertentu penggunaannya ini optimal untuk membantu diagnosis pasien dengan demam berdarah dengue. Nah, lanjut lagi kita masuk yang kelima kajiannya. Kehadiran LPB ini dikaitkan dengan infeksi virus, terutama virus dengue. Di awal-awal kita tadi bercerita memang dengue lah yang spesial untuk LPB ini. Dan dilakukan sudah bertahun-tahun penelitian ini, memang ada korelasinya. Kenaikan jumlah di atas 4% sebagai penanda adanya infeksi ini. Jadi infeksi dengue. Nah, penting ya. Sebenarnya tanpa kita melakukan periksa uji antibodi memang sudah bisa juga dibantu dengan LPB selain hemokonsentrasi dan trombositopenia pada pelayanan-pelayanan primer yang memang terbatas untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi periksa jumlah trombosit, hematokrit, kemudian ditambah LPB. Itu cukup dengan modal yang ringan tapi diagnosis lebih baik. Walaupun memang idealnya ditambah dengan uji NS1, antibodi IgG, IgM. Nah, kita lanjut ke kajian selanjutnya, kajian yang ke-6. Limfosit plasma biru digunakan sebagai petanda untuk memilah infeksi DBD atau non-dengue. Jadi yang bukan dengue dan dengue. Jadi di sini apabila pasien diperiksa demam ternyata LPB-nya rendah, itu bukan infeksi dengue. Nah, di sini membantu diagnosis dini DBD agar dilakukan penanganan lebih cepat sehingga tidak terjadi komplikasi lebih lanjut pada pasien yang terinfeksi demam berdarah dengue. Nah, lanjut lagi kita masuk kajian yang ke-7, yaitu beberapa penelitian dilakukan kehadiran LPB ditemukan pada 87% pada sampel positif penderita DBD. Cukup tinggi ya, 87% penderita DBD. Jadi yang melesetnya 13%. Keberadaan LPB pada penderita DBD sebesar 89%. Jadi 89% LPB itu selalu ada pada penderita DBD. Jadi ya, nah jadi dua ini kita gabungkan nanti. Simpulan penelitian dikatakan 87 sampai 89% darah tepi penderita DBD mengandung LPB di atas 4% positif. Dan LPB dapat digunakan sebagai salah satu penanda kasus DBD. Nah, idealnya memang ditemukan di atas 4% baru memang dikatakan infeksi DBD ya. Karena kalau masih di bawah 4%, apalagi cuma 2%, sebenarnya dia hadir tapi masih ragu untuk infeksi demam berdarah dengue. Nah, masuk kita kajian selanjutnya, kajian yang ke-8 ini secara teknis, yaitu untuk pemeriksaan LPB itu kita membuat hapusan darah tepi. Tekniknya yaitu dengan membuatan hapusan darah tepi. Jadi darah pasien penderita DBD diambil kemudian diperiksa secara hematologi analyzer atau diperiksa dengan manual.
dan diperiksa pemeriksaan yang lainnya, ya kan? Darah tadi dibuat hapusan darah. Setelah hapusan darah dikeringkan, fiksasi atau langsung diwarnai dengan cara wrek, fiksasi terpisahnya dengan cara gimsa, ya kan? Setelah diwarnai, dikeringkan, lalu diperiksa menggunakan lensa objektif 100 kali dengan bantuan imersi ya, minyak imersi. Lalu dihitung jumlah seluruh LPB yang ditemukan dalam 100 sel limfosit. Jadi nanti misalnya di dalam 100 limfosit ini ada 4 atau ada 5 atau ada 6 LPB, berarti 5% atau 6%. Nah, dihitung persentasi jumlah LPB tersebut. Untuk batas nilai abnormal di atas 4%. Jadi kalau masih 1%, 2% masih belum abnormal. Dan memang belum positif terhadap infeksi dengue bila di bawah dari 4%. Oke ya, itu saja kajian kita singkat tentang limfosit plasma biru pada demam berdarah dengue. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita yang menyimak pada kali ini dan menambah ilmu pengetahuan kita di bidang ilmu laboratorium medik. Nantikan soal lainnya, jangan lupa ya teman-teman subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru seputar ilmu laboratorium medik. Salam kompetensi, semoga teman-teman selalu hebat dan selalu berjaya untuk pelayanan di bidang ilmu laboratorium medik. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.